habis siangnya udah 2 nih, sekarang yang ketiga. Saya juga Pak, saya ketiga kali ini Pak. Oke, selamat sore, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu dalam undangan seminar proposal mahasiswi atas nama Nadia, di mana yang bersangkutan hari ini akan mempresentasikan rancangan proposalnya atau rancangan penelitiannya yang akan dikerjakan sebagai salah satu syarat untuk lulus di Teknik Industri ITERA. Ya, terima kasih untuk Bu Dian selaku pembimbing kedua, Pak Abid dan Pak Suryo sebagai penguji 1 dan 2, serta rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada seminar proposal pada sore hari ini. Nah, sempro pada hari ini Mbak Nadia akan dibagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama adalah sesi presentasi yang waktunya kurang lebih 15 menit dan dilanjutkan oleh tanya jawab oleh dosen dosen penguji dan diakhiri dengan penilaian. Oke, tanpa memperlama waktu, silakan Mbak Nadia untuk mempresentasikan proposalnya. Baik Pak, sebelumnya izin untuk mempresentasikan. Silakan Mbak. Apakah presentasinya sudah terlihat? Sudah Mbak, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang terhormat selaku dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah hadir pada seminar proposal kali ini. Perkenalkan, saya Nadia Indriani dengan NIM 121190085. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Perancangan Perbaikan Metode Kerja guna mengurangi pemborosan menggunakan pendekatan Lean Manufacturing pada UMKM Tahu Pak Mahmud. Baik, langsung saja. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh tingginya rata-rata konsumsi tahu di Kota Bandar Lampung dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi tahu per kapita per minggu pada tahun 2024 mencapai 0,177 kg. Angka ini menunjukkan tingginya permintaan dan preferensi masyarakat terhadap produk tahu di daerah perkotaan. Nah, seiring dengan tingginya konsumsi tahu tersebut, maka para pelaku industri pengolahan tahu juga harus bisa meningkatkan produktivitasnya, sehingga dapat memenuhi semua permintaan yang ada. Namun, peningkatan produksi bisa menjadi sebuah masalah bagi mayoritas pabrik tahu yang masih berskala rumahan yang memiliki kemampuan produksi yang terbatas. Berbeda dengan industri tahu yang skalanya besar ataupun sudah menggunakan metode yang lebih modern. Nah, masalah itu juga dialami oleh UMKM Tahu Pak Mahmud yang merupakan salah satu pengrajin tahu skala rumahan di daerah Jagabaya 3, Kecamatan Wehalim, Kota Bandar Lampung. Setelah dilakukan pengamatan secara langsung ke lantai produksi dan mewawancarai pemiliknya, ditemukan permasalahan menyangkut pemborosan waktu produksi, seperti pemborosan gerakan pada aktivitas pemotongan tahu, dikarenakan pada stasiun kerja ini masih menggunakan kerangka kayu sebagai alat ukurnya dan pisau sebagai alat pemotongnya. Nah, aktivitas ini membutuhkan gerakan ayunan tangan berulang sebanyak 28-36 kali untuk memotong satu kotak tahu. Selain itu, terdapat juga beberapa aktivitas lainnya, aktivitas pemborosan lainnya yang terjadi pada stasiun kerja pemotongan tahu, yaitu pemborosan transportasi, delay, dan inventory. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian ini yang akan mengevaluasi penerapan pendekatan Lean Manufacturing untuk membantu mengurangi pemborosan sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha Pak Mahmud. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka disusunlah 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana mengidentifikasi pemborosan pada proses pemotongan tahu di UMKM Tahu Pak Mahmud. Yang kedua, bagaimana menurunkan pemborosan menggunakan metode Lean Manufacturing pada proses pemotongan tahu. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi pemborosan pada UMKM Tahu Pak Mahmud. Dengan tujuan
penelitian saya, yaitu saya ingin mengidentifikasi jenis pemborosan yang terjadi selama proses pemotongan tahu, ingin menilai penerapan pendekatan lean manufacturing sebagai solusi untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan pada proses pemotongan tahu, dan melakukan implementasi perbaikan yang dibutuhkan dalam proses pemotongan guna mengurangi atau menghilangkan pemborosan melalui rancangan alat dan SOP penggunaannya. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka pada bab 2, terdapat 6 penelitian terdahulu yang sudah membahas topik yang relevan dengan penelitian ini, seperti penelitian oleh Ahmad Mustafa Jamil pada tahun 2021 yang berhasil mengurangi waktu lead time produksi sebesar 33%. Selanjutnya ada penelitian oleh Arto Cipto Dermawan pada 2021 yang berhasil meningkatkan produktivitas pada proses pembuatan pola di objek batik sebesar 49%, dan ada penelitian oleh Zainuddin Marurozi pada tahun 2022 yang berhasil meningkatkan efisiensi sebesar 3,72%. Ada penelitian oleh Ricky Prayuda Damanik pada tahun 2023 yang berhasil mengurangi lead time dari 109,63 menit menjadi 98,2 menit. Selanjutnya ada penelitian oleh Dede Firmansyah pada tahun 2024 yang berhasil mengurangi cycle time sebanyak 7% dengan usulan penggunaan meja kaca dengan lampu dan mengganti kayu bakar dengan kompor gas. Selanjutnya ada penelitian oleh Rizka Wirdatus yang berhasil melakukan penghematan waktu produksi sebesar 153,87 detik dengan perancangan alat pemotong tahu. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini menerapkan lean manufacturing dengan metode, objek, dan tipe industri yang berbeda. Sebelum penelitian saya dilakukan, terdapat penelitian yang menggunakan metode yang sama dan pada tipe industri yang sama, yaitu penelitian oleh Soleha. Namun, penelitian yang diusulkan berfokus pada objek yang berbeda, yaitu di UMKM Tahu Pak Mahmud. Selain itu, perbaikan yang diimplementasikan merujuk pada saran dari penelitian Soleha 2024 dengan merancang alat yang lebih optimal dari segi material maupun sistem kerjanya, berdasarkan prinsip lean manufacturing, yaitu continuous improvement. Modifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa terletak pada penggunaan bambu sebagai pengganti senar pada alat pemotong tahu, sehingga diharapkan menghasilkan alat yang lebih kuat dan tahan lama. Berikut merupakan alur proses penelitian. Tahap awal pada penelitian ini yaitu untuk membantu mengidentifikasi permasalahan yang ada pada proses pemotongan tahu dengan studi pendahuluan dan perumusan masalah. Studi pendahuluan dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan pengumpulan dan pengolahan data menggunakan bantuan tools Process Activity Mapping atau PAM, Motion Time Study, Value Ratio, dan Root Cause Analysis. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdapat dua data primer dan data sekunder. Data primer ini termasuk berupa alur proses pemotongan tahu, waktu proses pemotongan tahu, dan akibat serta penyebab terjadinya pemborosan pada proses pemotongan tahu. Dan data sekunder berupa data jumlah produksi, data permintaan tahu dalam satu hari, jenis tahu yang diproduksi, serta data jumlah operator. Setelah data dikumpulkan dan diolah, kemudian ditemukan masalah yaitu terkait pemborosan pada stasiun kerja pemotongan tahu, maka selanjutnya dilakukan perancangan perbaikan metode kerja pada stasiun pemotongan tahu, guna mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas prosesnya. Usulan perbaikan yang dilakukan yaitu dengan melakukan perancangan alat pemotong tahu yang akan diimplementasikan pada UMKM Tahu Pak Mahmud. Selanjutnya akan dilakukan analisis dan pembahasan mengenai peluang perbaikan. Hasil perancangan perbaikan meliputi kelebihan dan kekurangannya, serta analisis dan pembahasan mengenai PAM after. Tahap akhir dari penelitian ini adalah merumuskan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih banyak kepada dosen pembimbing dan dosen penguji. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Nadia untuk presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab ataupun mendengar masukan dari dosen penguji. Yang pertama Pak Abid, saya persilakan Pak Abid. Baik, terima kasih Pak Faisal, izin Bu Dian dan Pak Suryo untuk mengawali sesi diskusi, gitu ya. Nah, dia dalam tahap ini saya sebagai penguji paling ingin mengkonfirmasi yang apa
kamu tulis di proposal ini. Jadi kita samakan persepsi gitu kan. Oke, yang pertama adalah di data permasalahan ya, permasalahan pemborosan waktu gitu kan. Di proposal ini Nadia mencantumkan beberapa data ya yang dianggap sebagai pemborosan ya. Ada 12 aktivitas ya. Nah, tetapi yang saya kurang tahu apakah ini memang permasalahan atau tidak. Misalnya aktivitas pertama itu memindahkan tahu, butuh waktu berapa detik. Nah, apakah 8,6 ini tahunya itu masalah atau tidak, dari mana? Artinya kan harus ada standar versus aktualnya kan ya. Misalnya ditambahkan waktu aktualnya 8,6 tetapi standarnya 5. Berarti ini memang kuisnya 3 detik sekian gitu ya. Atau misalnya Nadia juga bisa, kalau misalnya tidak ada, perusahaan itu tidak memiliki nilai standar setiap prosesnya berapa, Nadia bisa akali pakai VA, NVA, NNVA itu loh, kayak VSM. Nah, mapping awal. Jadi di kolom satunya itu aktivitas 1 itu masuk kategorinya adalah VA, value added ya, yang memiliki nilai tambah. Nanti aktivitas 2 misalnya itu tidak memiliki nilai tambah. Jadi ada kode kategorinya. Nah, jadi nanti kita pilah-pilah nih dari 12 aktivitas ini, mana yang masuk aktivitas value added, mana yang masuk aktivitas non value added, dan mana yang aktivitas NNVA. Nah, habis itu biar kita tahu sepakat sepemahaman bahwa 12 aktivitas ini ada yang tidak memiliki nilai tambah begitu ya. Dihitung tuh efisiensinya. Waktu yang boros berapa, waktu yang efisien berapa, dibagi semua total waktunya dikalikan 100. Nah, berarti dia dapat tuh efisiensinya berapa persen. Nah, efisiensi berapa persen ini yang akan kita pakai acuan bahwa di perusahaan itu terjadi memang efisiensinya rendah gitu. Jadi nggak terpisah-pisah. Itu ya, itu masukan pertama dari saya. Yang kedua adalah root cause-nya. Ketika Nadia tahu bahwa efisiensinya rendah, banyak pemborosan, root cause-nya apa gitu kan. Nah, saya belum mendapatkan itu. Saya coba cari, Nadia mencantumkan selain itu tidak adanya SOP yang jelas yang dapat meningkatkan pemborosan gitu ya. Jadi kalimatnya coba diperdalam, apa hubungannya tidak ada SOP terhadap pemborosan ini, korelasinya apa gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan narasinya, diganti dengan ada akar masalah ini, akar masalah pemborosan karena tidak adanya SOP sehingga proses produksinya itu banyak variasinya, tidak seragam ya, tidak standar. Nah, jadi diperjelas itu. Bagus lagi kalau misalnya ditambahkan datanya. Oke. Untuk visualisasi masalah sudah oke, sudah ada datanya. Kemudian sudah ada ditambahkan citasi setiap paragraf gitu ya. Nah, yang ketiga itu terkait dengan rumusan masalah. Saran saya nomor 1 yang bagaimana mengidentifikasi pemborosan itu ini aja dihapus, karena itu sebenarnya tadi sudah dijawab di latar belakang. Sudah tidak saatnya mencari root cause-nya gitu, karena root cause-nya itu sudah diperjelas di latar belakang. Langsung saja Nadia itu fokus ke action-nya. Action-nya apa? Yaitu 1, ingin menurunkan pemborosan.
pemborosan apa? Kan ada 7 atau 8 itu kan, itu disebutkan. Pemborosan waktu kah, pemborosan defect kah, atau apa ya, yang menjadi konsen. Itu. Yang kedua adalah outputnya Nadia nanti apa? Alat, Pak. Alat. Ini alat Oke. SOP. Alat dan SOP. Ini kalau standar perancangan, standar untuk proses itu, tahap pertama itu membuat dokumen standar dulu. Jadi membuat kitabnya dulu, panduannya. Setelah itu kan proses jalan nih. Silakan kalau misalnya mau dibuat Kaizen atau continuous improvement, misalnya pakai alat. Jadi ada huruf. Nah, itu dijelaskan ya. Jadi jangan bagaimana mengimplementasi perbaikan. Kalimatnya ngambang. Kalau memang outputnya adalah membuat SOP dan merancang produk, ya sudah. Langsung saja bagaimana merancang standarisasi proses menggunakan SOP dan merancang alat bantu untuk bla 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 untuk mengurangi ini. Jadi actionnya itu langsung terbaca, ya. Itu. Nah, nanti untuk tujuannya disinkronkan juga ya. Oke. Terus matrik mana? Ada? Matrik ada ya, di halaman berapa? Oh, ini matrik penelitian. Berarti posisi penelitiannya kamu di mana ini? Tulis ya, penelitian ini gitu, 2025 atau apa. Nah, ini posisi penelitianmu ada di mana? Nah, halo? Iya, Pak. Posisi penelitiannya Posisi berdasarkan matrik yang ada di halaman 24, posisi penelitianmu ada di mana? Mungkin bisa kita tunggu sebentar karena kayaknya yang ini kan Oh ya? Baik. baik, Bapak bisa dilanjut. Sudah. Baik, ya. Nah, ini di halaman 24 proposalnya Nadia Ya. ada matrik penelitian ya. Tetapi belum, oh udah ya, dicantumkan usulan 2025 pakai RCA sama PAM. Tuh. Nah, pertanyaan saya adalah PAM ini untuk memberes atau metode untuk yang bagian mana, sama RCA untuk yang bagian mana, Nat? Nah, untuk kalau PAM itu untuk memetakan aktivitas dari proses pemotongan tahu, Pak, dan itu dan untuk mengetahui aktivitas yang menjadi bernilai tambah, tidak bernilai tambah, NNPA, NNPA dan NPA-nya, Pak. Oke, ini tidak tumpang tindih ya, pastikan ya. Nah, lalu untuk metode perancangannya nanti pakai apa? Melihat dari pemborosan yang paling besar, Pak, yaitu pemborosan gerakan. Jadi dari situ dilakukan perancangan. Oke. Nah, tadi kan outputnya adalah SOP dan alat ya. Kalau alat nanti pakai metode apa perancangannya?
Halo, Nat? Mungkin diskusi dengan pemiliknya sih Ya, terkait. ya baik. Ada beberapa metode untuk perancangan alat ya, desain alat. Ada mungkin yang paling familiar ada QFD, VDI 2221, kemudian ada desain engineering yang lain gitu kan. Nah, itu nanti bisa kamu pilih salah satu adopsi untuk merancang alat ya. Jadi ada beberapa alternatif alat, nanti dipilih yang satu ya, untuk yang cocok dengan casemu itu. Jadi, lalu saya mau lihat alur penelitian ada di halaman 28 Pak. Ada di halaman 28 Pak. ya, baik. Studi lapangan sama studi literatur. Untuk studi literaturnya itu meliputi apa yang dicari informasinya? Studi literatur untuk seperti metode yang akan digunakan untuk penyelesaian masalah ataupun mengidentifikasi pemborosannya Pak. Ya, oke. Nah, nanti dicantumkan ya kalau bisa di salah satu, mau di gambarnya yang 3.1 atau penjelasannya yang di bawahnya ya. Jadi misalnya biar tahu ini studi literatur yang dicari informasinya apa saja. Oh, ternyata ada metode, kemudian ada ini metode perancangan dan lain-lain. Artinya lebih clear lah gitu. Ya. Baik, Pak. Ya, boleh salah satu, mau di gambarnya silakan, mau di penjelasannya silakan. Lalu, nah, oke, ini ada bagian untuk decision making ya, verifikasi. Ini apa yang diverifikasi? Jika terverifikasi maka lanjut rancang perbaikan, kalau tidak balik ke pengumpulan dan pengolahan data. Boleh dijelaskan? Jadi kalau setelah dilakukan pengolahan data itu, kalau misalkan ditemukan terjadinya pemborosan, maka bisa dilakukannya perancangan perbaikan, Pak. Oke. Kalau tidak maka langsung kalau iya gimana? Kalau misalkan terverifikasi terdapat pemborosan, maka langsung dilakukan perancangan perbaikan. Kan, oke. Nah, berarti ini untuk menentukan dia terjadi pemborosan dan enggak berdasarkan apa? Nilai value add tadi. Dari proses activity mappingnya Pak, dari tools-tools yang digunakan, dari ya, oke. Rancangan perbaikan ini yang apa tadi? Outputnya tadi yang dirancang apa? SOP-nya dan desainnya. perancangan alatnya Pak. Nah, rancangan alatnya ya, oke. Kalau rancangan perbaikan berarti narasinya diganti aja. Perancangan alat menggunakan metode A, gitu, menggunakan metode B. Tuh. Oke. Rancangan dan kelebihan. Terus nanti di trial, diuji coba nggak? Kan implementasi ya? Iya Pak, diuji coba Ya. langsung ke lokasi penelitian. Nah, ya, itu di dalam kurung yang analisis dan pembahasan, kalau memang ada uji coba itu boleh ditambahkan. Jadi
uji coba atau trial alat ini untuk evaluasi dan lain-lain. Baru nanti setelah hasil coba itu baru disimpulkan apakah alatnya itu sudah bekerja sesuai fungsi atau belum gitu. Nah, jadi harus sedetail itu ya. Oke. Ya, baik Pak. Boleh mau ditambahkan di gambarnya atau di penjelasannya silakan. Oke, ini jadwalnya. Ini ada jadwalnya. Rencana lulus kapan? On time ya. Jadi ya timeline ini jangan sekedar hanya formalitas timeline tapi dipakai buat panduan benar-benar ya, supaya apa ya, sesuai on schedule lah gitu istilahnya. Baik, yang lain sudah oke, pakai Mendeley. Dari saya itu Pak Faisal, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abid. Selanjutnya ketemu lagi dengan Pak Suryo. Silakan Pak Suryo. Ya, halo Nadia. Ini penelitianmu nih tentang ini ya. Kamu mau membuang proses waste di pabrik tahu gitu ya? Iya Pak. Itu kamu udah mendefinisikan belum? Dari waste-nya itu secara waktu atau mungkin biaya gitu, atau outputnya ke arah mana yang kamu pingin gitu? Yang Waste-nya tuh dari ada waktu sama gerakan Pak. Jadi outputnya nanti untuk mengurangi gerakan pada proses pemotongan tahu sama mengurangi waktu proses pemotongan tahunya Pak. Oke, tadi kan yang saya dengar dari diskusi salah satunya adalah membuat alat dan juga membuat SOP gitu ya. Iya Pak. Nah itu di bagian tujuannya itu yang mana? Yang kamu barusan bilang membuat alat dan Di tujuan nomor 3 Pak. Melakukan implementasi perbaikan yang dibutuhkan dalam proses pemotongan. melalui rancangan alat ya. Oke. Iya Pak. Artinya pertanyaan saya, kalau alatnya sudah dirancang dan SOP-nya sudah dibuat, berarti kamu nanti mengukur lagi apa enggak, apa langsung dijalankan aja. Udah, karena memang sudah tahu apa saja waste-nya gitu, jadi SOP-nya itu sudah menjamin bahwa tidak akan terjadinya waste yang tidak penting, aktivitas yang tidak penting gitu. Gimana proses berpikirnya? Untuk nanti bakal dilakukan pengukuran ulang lagi Pak, untuk membandingkan proses activity yang awal dengan yang sudah dilakukan perbaikan. Sampai merancang alat juga berarti? Iya, sampai diimplementasikan langsung ke UMKM Tahu Pak Mahmudnya Pak. Perancangan perbaikan metode kerja. Berarti metode itu selain SOP, alat kerja gitu ya? Ya, alat kerjanya Pak. Alat kerja itu metode apa tools atau alat ya? Kok rada ini ya? Jadi soalnya nggak tahu ya, yang saya tangkap itu dari latar belakang gitu ya, atau mungkin saya aja yang kurang ini ya, kurang detail bacanya. Jadi seolah-olah tuh kamu hanya memperbaiki metode melalui SOP gitu, tanpa ada rancangan alat gitu. Itu sih masukan dari saya sebenarnya. Baik Pak. Mungkin bisa ditambahkan ya. Ketika memang ada pemborosan seperti apa sehingga kamu membutuhkan rancangan alat gitu ya di latar belakang gitu. Itu sih. Karena maksudnya saya sih sebenarnya ya satu ya, juga jangan usah terlalu nyusahin kamu lah kalau memang
memang sebenarnya nggak dibutuhkan perancangan alat gini, karena saya khawatirnya kalau perancangan alat gini, kalau biayanya membengkak gimana? Apakah Pak Mahmud itu mau gitu? Atau gimana? Pak Mahmud mau melakukan gini, artinya ketika ada rancangan baru kan otomatis sistemnya berubah. Nah, ketika sistemnya berubah, apakah nanti ada pembengkakan biaya gitu? Nah, penelitianmu sampai sana nggak? Enggak, Pak. Jadi memang cuma untuk membantu mengurangi pemborosan saja, Pak. Dan untuk diimplementasikan langsung oleh Pak Mahmudnya atau enggak, itu tidak termasuk dalam penelitian saya sih, Pak. Artinya pemborosan secara aktivitas dan waktu gitu kan. Tapi kalau kamu menciptakan alat, bisa jadi nanti kamu nambahin pemborosan biaya gitu. Atau masukin aja deh di batasan gitu. Satu itu, terus kedua, kamu kerangka membuat perbaikan itu menggunakan lean manufacturing ini ya? Iya, Pak. Apa bedanya berarti lean manufacturing sama Six Sigma? Jadi lean manufacturing-nya khusus untuk mengeliminasi pemborosan di proses pemotongan tahunya, dari pemborosan gerakan sama pemborosan waktunya, Pak. Itu bukannya menggunakan PAM itu, Process Activity Mapping? Itu tools untuk membantu memetakan aktivitas pada proses pemotongannya, Pak. Kenapa kamu nggak milih itu aja? Frameworknya kenapa nggak pakai Six Sigma aja? Karena fokus penelitian saya itu untuk mengurangi pemborosan, Pak, untuk mengurangi pemborosan, Pak, di manufaktur. Oke. Ya, dari saya sih masukannya paling itu aja ya. Satu, mungkin bisa ditampilkan ya, kalau memang kamu sampai mau merancang alat gitu, sayang aja gitu, saya baca gitu masih belum kelihatan ya, di mana posisi kebutuhan merancang alat itu ada di mana gitu, di latar belakang. Satu itu, terus kedua mungkin tambahkan di batasan ya gitu, bahwa memang ini fokusnya cuman di pemotongan proses aktivitas gitu ya, nggak membahas biaya gitu ya. Terus yang ketiga mungkin itu aja, hati-hati sama apa tuh namanya, typo. Tadi saya ada baca ya, gimana ya, ada yang kurang titik, kurang koma gitu. Baik, Pak. Terus ya kayak ini saya nemu di bab 1 ada, di bab 2 ada gitu. Termasuk sumber itu ada yang lupa ditutup kurung gitu. Ya mungkin kamu buru-buru mungkin ya kerjainnya. Ya, diperbaikin aja lah itunya. Iya, Pak. Ya, sekian aja Bu Dian dan Pak Faisal dari saya. Oke, terima kasih Pak Suryo. Dari Bu Dian ada tambahan, Bu Dian? Dari saya cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau sudah tidak ada tambahan lagi dalam sesi tanya jawab dan mendengarkan masukan dari dosen penguji dan pembimbing, kita ke tahap selanjutnya yaitu penilaian. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan penilaian terhadap Nadia di link yang sudah dikirimkan oleh perwakilan tim TA. Terusan saya input. Sudah Pak Faisal? Oke, terima kasih Bapak Ibu yang
sudah memberikan penilaian, jadi saya umumkan untuk Mbak Nadia, selamat karena hasilnya adalah dapat melanjutkan ke seminar hasil ataupun sidang tugas akhir gitu ya, dengan catatan perbaikan yang terlampir dengan nilai seminar proposalnya adalah 81,51. Oke, dengan demikian telah berakhir, namun sebelum saya tutup ke seminar proposal pada sore hari ini